Salve, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita berada di program Mutiara Iman Kompas TV. Kali ini kita akan berbicara mengenai bernalar tentang beragama. Namun kita sebelum masuk ke tema ini, saya mau mengajak kita untuk melihat kembali bahwa pada saat ini, pada bulan-bulan ini kita berada dalam masa Prapaskah, masa di mana kita diajak oleh Ibu Gereja meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama dalam bentuk bersedekah, juga meningkatkan keimanan kita dalam bentuk berdoa, dan meningkatkan juga kehidupan kita dalam berbuat baik dan juga memperhatikan sesama. Maka dalam bernalar tentang agama ini, saya mau mengajak kita untuk kembali merefleksikan itu tadi, bahwa kita diajak kalau kita berdoa, itu tutuplah pintu, berdoalah, dan Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi itu akan melihat doamu dan mendengarkan serta mengabulkan doamu. Juga bersedekah. Dikatakan bahwa jangan sampai apa yang diberikan oleh tangan kananmu diketahui oleh tangan kirimu. Begitu kita bersedekah, begitu kita memperhatikan sesama, sehingga Bapamu yang di tempat tersembunyi itu akan melihat dan juga menghargai sedekahmu. Demikian juga mengenai berpuasa. Berpuasa itu yang benar, itu hendaknya kita memperlihatkan wajah kita yang sebenarnya, bahkan mendandani kita lebih, sehingga tak seorang pun melihat bahwa kita tuh sebetulnya sedang prihatin, sedang berpuasa. Tapi Bapamu yang di surga, yang di tempat tersembunyi itu akan melihatnya dan membalas puasamu itu. Nah, ini cara kita. Nah, bagaimana cara kita ini diaplikasi dalam kehidupan beragama kita? Saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana sih seharusnya kita beragama itu. Mari kita mendengarkan dari Injil Markus. Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab tentang bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa dia tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengar ini tadi mengajak kita untuk bagaimana sih beragama yang benar itu. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap tenaga, dan dengan seluruh akal budi kita. Maksudnya ialah menyerahkan diri kepada Allah. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama dalam menghayati iman. Nah, kalau kita mendengar tadi, baik Markus maupun Matius itu bermaksud menunjukkan pandangan kita akan Allah itu siapa sebetulnya. Kalau orang Yahudi mengatakan Allah itu kan yang esa. Allah itu esa. Allah itu satu. Dan karena satu, maka tidak ada yang lain.
Satu-satunya tempat kita menyembah, satu-satunya tempat kita berserah, satu-satunya tempat kita memohon, satu-satunya tempat kita mempersembahkan diri kita. Kemudian yang kedua yang nilainya sama, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana mengasihi sesama manusia itu dalam penghayatan iman yang benar? Mengasihi sesama seperti diri sendiri bukan bahwa sesama itu seperti aku mencintai diriku, aku juga mencintai sesama, nilai atau takaran atau ukurannya itu sama, bukan. Tapi mengasihi sesama itu dimaksudkan di sini ialah bahwa orang lain itu sebetulnya sama dengan aku. Pernah prihatin dalam hidupnya, pernah menderita, pernah berkekurangan, pernah dalam kemiskinan dan sebagainya. Maka mengasihi mereka itu artinya waktu aku berada dalam mungkin situasi yang aman, situasi yang nyaman, situasi yang berkepenuhan atau situasi yang tanpa kekurangan, aku harus ingat juga orang lain. Yang dulu aku juga seperti itu. Karena kehidupan ini kehidupan yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan perjuangan dan sebagainya. Ini cara kita mengasihi sesama. Bukan takarannya sama dengan ukuran aku mengasihi diriku. Tetapi melihat orang lain adalah diriku. Pernah seperti itu mengasihi sesama. Nah, mengasihi kembali lagi mengasihi Tuhan itu tadi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itu sebetulnya menurut orang Yahudi, hati itu kan bukan tempat perasaan, tetapi hati itu tempat bernalar. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, tenaga, akal budi dan sebagainya? Karena nalar kita sebagai manusia itu kita amat tergantung dari Dia. Dan agama mengajarkan bahwa alam semesta dan segala isinya dan penyelenggaraan alam semesta ini kan ada pemiliknya atau ada yang menyelenggarakan, yaitu Allah sendiri. Nah, karena kita tergantung dari penyelenggara itu, entah menciptakan, entah menyelenggarakan, entah memperbaharui kehidupan kita, maka kita amat tergantung dari pemilik penyelenggara kehidupan ini. Nah, bagaimana dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, dengan segenap akal budi? Itu nanti kita mungkin akan melanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.